Malam hari ini Halo. sangat bersuka cita karena Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Saya akan memberikan satu topik kesaksian saya, mujizat Tuhan itu nyata. Ada 3 kesaksian yang saya alami ya secara pribadi banyak, tetapi saya hanya memberikan 3 kesaksian saja. Yang pertama, masa kecil saya itu sakit-sakitan sampai remaja. Yang kedua, saya pernah hanyut di kuala puskesmas. Dan yang ketiga, saya pernah tersengat listrik. Ini 3 hal yang saya teringat sekali di mana mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Kalau orang tahu kan mengapa bisa terjadi, saya juga nggak tahu apa yang rencana Tuhan dalam hidup saya. Dan saya percaya apa yang terjadi semua itu dalam kendali Tuhan. Yang pertama, saya itu sejak kecil, ya menurut orang tua saya sakit-sakitan memang. Dan saya mengalami itu juga ketika saya sudah mulai mengerti anak-anak pada waktu saya sakit ini memang mungkin banyak sekali sakit, tapi sakit yang saya menderita sekali itu sakit perut. Itu berlangsung, kalau saya sakit perut itu memati rasanya, sangat berat sekali, nggak bisa saya tahan, kadang-kadang bisa pingsan ya dengan sakit yang saya alami itu. Dan itu berjalan sampai saya merasakan sejak kecil itu. Pada waktu itu memang badan saya itu habis karena apa? Kalau orang tua dulu kan biasa pakai apa? Minyak bawang merah itu dibakar dan ditaruh. Karena katanya itu salah satu obat untuk saya disembuhkan. Ya, itu dibalut dengan bawang merah yang sudah dibakar dan itu dibalut, dan sampai saya punya ini ada tanda-tanda perut saya itu kebakar ya kayak begitu. Masih ada tanda-tanda, saya lihat tuh banyak juga ternyata tanda-tanda itu. Dan itu berlangsung lama sampai remaja, bayangkan. Remaja itu saya menderita juga dengan sakit itu. Pokoknya nggak tahu itu sakit yang saya alami ini nggak bisa disembuhkan dari kecil, bayangkan sampai remaja ya SMP, saya masih merasakan sakit perut itu. Ya saya singkat cerita bahwa betapa Tuhan itu dahsyat luar biasa. Sejak saya mengenal Tuhan secara pribadi ya di SMP itu, dan banyak didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, dan banyak menyaksikan mujizat Tuhan melalui orang-orang yang doakan saya. Di situ iman saya mulai bertumbuh, dan saya pada waktu biasanya panggil gembala untuk mendoakan ya. Itu sering, nggak setiap bulan itu pasti ada. Saya mengalami sakit demikian. Dan itu setiap kali panggil gembala, ya sembuh. Tapi mulai saya aktifkan iman saya di SMP juga, karena saya sudah melihatkan mujizat itu nyata. Saya mulai mendemonstrasikan diri sendiri. Pada waktu sakit perut itu datang, memang sudah panggil gembala, tapi sebelum gembala datang, itu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya rasakan itu. Saya beriman sendiri. Karena kan capek juga panggil-panggil orang. Kadang-kadang bisa pagi-pagi banget ya. Pagi-pagi jam 12, pokoknya jam-jam sudah tidur. Ya kadang-kadang siang juga bisa saya alami demikian. Tetapi mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup saya. Dan saya mengalami banyak mujizat. Ya, sudah nggak capek-capek lagi. Biasanya panggil hamba Tuhan, ya Pastor Dani juga tahu, Pastor Dani ya, senior kami di GSJ zaman dulu. Ada juga Pastor Michael Engka di sini, itu orang-orang yang senior saya semua. Dan juga ada teman saya Yani di sini ya, Yani ini satu angkatan saya di Youth, Yani Tommy Momor. Ini luar biasa. Kita sama-sama di Rembogan. Jadi pengalaman rohani itu mereka banyak tahu tentang saya. Jadi saya nggak bisa berbohong, dan banyak mujizat karena kalau saya dengan Yani satu angkatan ya dalam Youth, kita membesarkan Youth GSJ dulu, itu kami yang pokoknya angkatan kami selain Don Michael itu sudah angkatan di atas. Pastor Dani lebih lagi, tapi kalau Pastor Yani, sorry saya panggil nama karena biasa nama teman, dulu orang di Kumang sama-sama kadang-kadang ya, di orang mati, di mana saja orang kawin, pokoknya kalau ada acara-acara orang sama-sama berkumpul. Ya itu orang punya angkatan, ada banyak angkatan orang di Youth, guys dia. Dan banyak hal yang saya rasakan pada waktu saya sakit, itu mujizat Allah dinyatakan di dalam hidup saya, dan saya bergantung total sampai sekarang. Pada waktu saya sudah mulai melangkah dengan iman pada waktu remaja itu,
sakit perut itu sudah nggak sering lagi. Ada, tapi nggak sering lagi. Tetapi sudah nggak seperti saya alami dari kecil sampai saya mengerti remaja. Mujizat Tuhan itu dinyatakan. Dan kedua, kesaksian saya juga pernah hanyut di Kuala Puskesmas, tahu kan itu Dodoku. Dulu itu anak-anak tempat permainan. Itu tempat-tempat orang pokoknya itu zaman dulu tahun sekitar berapa ya, 85-an lah mungkin ya. Saya masih SD waktu itu, suka main-main kan. Namanya anak-anak, kadang-kadang kalau ada yang kita mau lewat-lewat jembatan itu kan ada tempat air pam, besi. Kalau Marcel tahu tuh, Marcel Peruma itu. pam itu biasanya kita aja lewat situ. Dan saya terpleset, dan itu musim-musim juga Desember itu. Kalau nggak salah punya itu ber-ber karena musim hujan. Kita sudah tahu kalau puskesmas itu, kalau seandainya kuala puskesmas itu kalau dia naik tinggi sekali. Itu biasa sampai Marcel Peruma. Zaman dulu tuh Marcel Peruma itu yang di tempat itu. Dekat situ Marcel Peruma. Jadi saya teringat sekali pada waktu melewati jembatan besi itu, pam itu. Saya masuk ke terpleset dan saya hanyut. Pada waktu itu nggak tahu Batobo, cuma ya Batobo alam aja, Batobo alam. Jadi alam ini Batobo, pokoknya Batobo biasa. Tapi satu hal, karena itu masih SD, kita nggak tahu kita tak panggil opak kita, cuma itu terbiasa. Kalau ada sesuatu panggil opak katanya. Dan itu saya nggak tahu itu malaikat Tuhan atau apa. Saya panggil nama opak saya. Saya terpegang di batu. Ada pas saya sambil hanyut, saya pegang di batu. Dan saya terpikir pada waktu itu, kenapa saya panggil opak? Iblis sedang mungkin mencari sesuatu untuk meyakinkan saya bahwa ternyata iblis bisa melakukan hal itu. Tetapi Tuhan lebih kuat lagi karena saya sudah mengenal dia secara pribadi. Karena memang kita terbiasa kalau ada sesuatu, apalagi kakek saya kan sudah kenal, kalau orang-orang dulu kita sudah kenal, kakek saya itu memang dukun paling luar biasa di kampung saya. Jadi itu terbawa. Iblis mulai coba untuk, dan itu saya panggil kakek saya. Karena sudah terbiasa. Dan itu saya pegang batu, pada waktu saya pegang batu, saya selamat di situ. Tetapi terngiang-ngiang, karena saya sudah mengenal Tuhan secara pribadi juga, mulai SD ikut-ikut sekolah minggu. Kok bisa ya? Sampai SMA saya terpikir, sampai saya sekolah teologi saya terpikirkan tentang hal ini. Kok saya panggil kakek? Ternyata iblis mau tipu saya, karena Tuhan persiapkan saya untuk melakukan panggilannya, sehingga dia mau coba untuk mengganggu. Pakai dengan cara itu, kamu aja pernah ditolong oleh kakek kamu. Dan saya katakan itu bukan kakek saya, tapi karena Tuhan. Tuhan yang coba untuk menolong saya, cuma untuk memanipulasi kuasa Tuhan itu, mujizat nyata itu. Saya baru terpikir sejak saya mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Saya tahu itu Tuhan yang tolong saya. Itu sudah kedua kali ini ya. Dan saya lolos dari hanyut dari sungai itu, dari kuala itu kote. Kuala yang biasanya orang balompa-lompa akan, tapi kalau itu musim hujan itu nggak bisa palompa karena arusnya sangat kuat sekali. Bisa sampai ke Talaga itu, kalau sudah mati bisa lewat sampai ke Talaga itu. Talaga kurang mau dapat di Talaga karena memang hanyut. Kalau dia hanyut itu deras sekali. Apalagi kalau yang sudah biasa di kampung-kampung tahu tuh tanpa itu, karena tanpa berenang. Kalau dia sudah mulai tofor, orang Memboken bilang, dorong tambah batobo itu. Dan kalau dia hujan Mei, biasa orang tambah batobo. Tapi kalau dia naik air, dia nggak bisa batobo semua. Karena memang tinggi sekali ya, tuh kuala itu. Kuala, orang bilang kuala di Rembukan. Itu tempat permainan kalau dia tofor, kalau dia sudah meredah. Tapi kalau dia sedang banjir itu nggak bisa. Karena itu memang arusnya kencang sekali. Yang kedua itu Tuhan lakukan itu kepada saya. Ketiga, tentang sengat listrik. Kita kan pernah tinggal di SD. Mungkin semua sudah tahu, saya pernah tinggal di rumah kami di RDG, rumah guru di Impres Leleko. Di situ biar kebiasaan kan kalau zaman dulu belum ada air, belum ada pam. Itu saya masih SMP pada waktu, saya ingat sekali. Kita masih nimba-nimba air. Kalau tahu tuh tempat permandian apa itu ya, dekat Merlin Mailangkai Peruba itu. Londe ya. Londe itu orang Jawa timba air di situ. Pokoknya saya dengan Emon Mailangkai, mungkin kenal Emon. Emon pernah tinggal di kita pada waktu masih kecil. Kita suka timba air. Dan itu bolak-balik. Biasanya kalau mau ambil angka air, orang lewat di litir-litir dekat pada orang Marlon Mailangkai. Satu hal yang saya lihat di situ, pada waktu Emon,
katakan dia pakai payung kan, dia coba di sekolah itu biasanya kalau di sekolah ram-ram besi, ram-ram kawah. Kalau di sekolah-sekolah tuh biasa begitu. Dia bilang, "Coba kamu tes," dia pakai payung, pokoknya dia main-main aja, kayak besi berani karena tuh kawah-kawah itu, tuh belakang sekolah itu. Apalagi kan saya masih basah-basah berdua karena kita tembak air. Kita bilang, "Masa? Coba dulu tes itu kayak Mbak Besi berani." Kita coba pada waktu saya masuk tangan saya ke besi itu, keikat kan karena apa? Itu rawa apa besi itu kawah-kawah semua. Jadi pas waktu kita masuk, dia nggak tak keluar tuh satu tangan. Dia nggak tak keluar, memang tak terlem. Baru kedua saya mau apa tak pegang dua tangan. Itu luar biasa sekali pada waktu saya kena itu. Apa yang saya panggil? Sudah nggak bisa keluar. Mungkin ada proses itu ya bisa sampai 5 menit karena saya berteriak-teriak dalam nama Yesus. Dia nggak terlempar-lempar. Saya bilang lagi haleluya. Bisa 5 kali saya panggil nama Tuhan. Saya terlempar pada waktu itu. Itulah mujizat ketiga yang saya alami dan saya merasakan sampai sekarang mujizat Tuhan itu nyata. Di dalam pelayanan sampai sekarang saya melihat kuasa Tuhan itu nyata. Sampai 3 hal inilah yang mungkin pengalaman hidup yang saya alami. Bahwa Tuhan itu dahsyat, mujizat itu masih ada sampai saat ini. Kita harus percaya mujizat karena mujizat itu yang akan menolong kita, akan memimpin kita, menuntun kita kemanapun kita pergi. Dan kalau kemarin-kemarin ada yang bilang nggak minum obat, itu luar biasa. Memang pada waktu-waktu itu memang iman sedang terjadi ya pada masa-masa. Dan sampai saat ini saya banyak-banyak melihat mujizat. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Itu saja dan saya percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya itulah yang membangun iman saya untuk saya percaya kepada Tuhan dan saya melakukan banyak mujizat-mujizat. Tuhan memberkati.